penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Nah, kenapa sih bisa kita tahu bahwa ada hubungan antara itu berdua? Karena kebanyakan memang penyakit-penyakit zoonosis itu berasal dari satwa liar. Nah, satwa liar itu berada di hutan. Kita diberkahi sama karunia berupa alam hutan, itu yang jadi kayak pagar alami kita gitu. Itu yang membatasi antara manusia dengan penyakit-penyakit ini yang mungkin nantinya akan menempel di hewan atau satwa tertentu, dan itu bisa tersebar ketika kita kontak sama mereka. Jika hutan mengalami kerusakan, otomatis akan menyebabkan satwa liar bergerak mendekati ke pemukiman karena wilayahnya sudah diambil. Nah, jika hal itu terjadi akan meningkatkan resiko interaksi antara manusia dengan satwa liar, sehingga kemungkinan zoonosis ini terjadi akan semakin tinggi. Ya, kalau dibilang-bilang, karena ini tidak satu arah doang dari hewan ke manusia, tapi dari manusia ke hewan pun bisa gitu. Jadi ketika kita sakit, kita bisa berpotensi menularkan penyakit ke satwa lain. Bahaya zoonosis ini adalah dapat menyebabkan kepunahan atau extinct, dan juga penyebarannya akan sangat sulit untuk dihentikan atau diputuskan apabila sudah terjadi. Bahkan sampai saat ini ada banyak sekali penyakit zoonosis yang bahkan belum ditemukan obatnya dan bisa disembuhkan. Sebenarnya sudah terbiasa, kita tahu bahwa yang ada di sekitar kita itu ternyata penyakit zoonosis. Rabies itu juga termasuk penyakit zoonosis karena ditularkan dari hewan ke manusia. Kemudian influenza ataupun juga COVID-19 yang baru-baru ini sangat populer. Penyebabnya kan mulai dari parasit kecil, bisa jadi kayak dari kutu-kutuan, parasit darah, cacing, bahkan sekedar cacing pun itu kecacingan kita bisa, itu juga zoonosis. Nah, biasanya pencegahannya sih sanitasi pribadi, sanitasi lingkungan, kemudian juga tidak memelihara satwa liar, karena informasi mengenai penyakit-penyakit satwa liar itu sangat minim. Ya, menjaga kelestarian hutan, terus tidak berburu, tidak mengkonsumsi satwa liar, tidak membunuh, tidak berinteraksi dengan tidak wajar ya. Dengan tidak melakukan perburuan satwa liar, kemudian tidak mengkonsumsi ataupun memelihara satwa liar, dan juga yang paling penting adalah melakukan vaksinasi. Paling gampang sih kita ya itu memulai dari diri kita sendiri, misalnya tidak membuang sampah sembarangan, karena kalau membuang sampah sembarangan akan merusak lingkungan. Si satwa yang ada di lingkungan mungkin nanti jadi sakit dan habis itu gampang menularkan penyakit, atau si satwanya tidak bisa hidup di situ lalu mencari ke lingkungan yang baik dan kebetulan dekat sama manusia dan membawa penyakit, bisa seperti itu. Tidak memelihara satwa liar adalah salah satu upaya pencegahan, karena kembali lagi seperti yang tadi saya bilang bahwa kita tidak tahu asal hewannya dan kita tidak tahu penyakit apa yang dibawa, dan kita tidak bisa tahu apakah penyakit yang ada pada hewan tersebut mungkin bisa menjangkiti kita. Saran dari saya adalah menjaga habitat hutan kita agar kelestariannya tetap terjaga. Tidak menebang pohon secara liar, kemudian tidak membuka lahan pertanian ataupun perkebunan secara besar-besaran, dan juga yang paling penting adalah melakukan reboisasi.